Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat kita membahas berbagai misteri besar yang masih menjadi teka-teki hingga hari ini. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah ledakan raksasa yang terjadi lebih dari seabad lalu, tetapi tidak meninggalkan jejak meteorit sama sekali? Peristiwa ini terjadi di tengah hutan Siberia dan hingga kini masih menyimpan banyak tanda tanya. Apa sebenarnya yang terjadi di Tunguska? Yuk, kita telusuri bersama. Number 1. Pada pagi hari tanggal 30 Juni 1908, sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit Siberia. Di atas sungai Podkamenaya Tunguska, cahaya menyilaukan muncul di langit, diikuti oleh suara ledakan yang terdengar hingga ribuan kilometer. Ledakan itu meratakan hutan seluas 2.150 km persegi. Tetapi yang membingungkan adalah tidak ditemukan kawah atau sisa meteorit di lokasi kejadian. Bagaimana mungkin ledakan yang setara dengan 1000 kali bom Hiroshima ini terjadi tanpa meninggalkan jejak meteorit? Apa penyebabnya? Dan mengapa sampai hari ini, lebih dari seabad setelahnya, misteri ini masih belum sepenuhnya terpecahkan? Number 2. Butuh hampir 20 tahun sebelum ilmuwan pertama kali mencapai lokasi kejadian. Pada tahun 1927, Leonid Kulik, seorang ahli meteorit dari Uni Soviet, memimpin ekspedisi ke Tunguska. Dia menemukan pepohonan yang tumbang dalam pola radial, mengarah ke pusat ledakan. Namun, yang aneh adalah tidak ada kawah atau puing-puing meteorit yang ditemukan. Berdasarkan pola kehancuran, ilmuwan mengajukan teori bahwa sebuah meteorit atau komet telah meledak di atmosfer sebelum mencapai tanah, melepaskan energinya di ketinggian sekitar 5 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Fenomena ini dikenal sebagai ledakan udara, airburst. Dan berdasarkan perhitungan modern, objek yang meledak diperkirakan memiliki diameter sekitar 50 sampai 60 meter. Data ini diperkuat oleh kejadian serupa yang lebih kecil di Chelyabinsk, Rusia, pada tahun 2013. Meteorit Chelyabinsk meledak di atmosfer, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan kaca dan melukai ribuan orang. Namun, apakah benar insiden Tunguska hanya disebabkan oleh meteorit udara? Number 3. Beberapa ilmuwan menolak teori meteorit udara dan mengusulkan alternatif lain. Salah satu hipotesis menyebutkan bahwa ledakan itu bisa disebabkan oleh ledakan gas metana dari permafrost Siberia yang tiba-tiba menyala akibat sambaran petir atau aktivitas geotermal. Namun, tak ada bukti kuat yang mendukung hal ini. Yang lebih menarik adalah teori yang menghubungkan peristiwa ini dengan materi antimateri atau ledakan energi dari luar angkasa. Pada tahun 1973, fisikawan John Anfinogenov mengajukan teori bahwa insiden ini bisa disebabkan oleh interaksi bumi dengan lubang hitam mini atau bahkan percikan energi dari partikel eksotis. Tentu saja, tidak ada bukti konkret yang mendukung teori ini. Tetapi misteri yang menyelimuti peristiwa Tunguska terus memicu spekulasi dan penelitian lanjutan. Apakah kita hanya mengandalkan teori yang paling mungkin? Atau mungkinkah ada sesuatu yang belum kita pahami? Number 4. Mari kita bayangkan jika insiden seperti Tunguska terjadi di zaman modern, di wilayah yang lebih padat penduduk. Jika ledakan serupa terjadi di kota besar seperti New York, Tokyo, atau Jakarta, dampaknya akan jauh lebih mengerikan dibandingkan di hutan terpencil Siberia. Ledakan dengan daya 10-15 megaton TNT bisa menghancurkan kota dalam sekejap, meluluh lantakkan gedung-gedung pencakar langit, dan menewaskan jutaan orang dalam hitungan detik. Inilah mengapa ilmuwan kini lebih serius dalam memantau benda-benda langit yang berpotensi menghantam bumi, termasuk melalui program seperti NASA's Near Earth Object Program dan ESA's Space Situational Awareness. Jika sebuah asteroid besar benar-benar mengarah ke bumi, teknologi pertahanan planet seperti misi DART NASA, Double Asteroid Redirection Test, sedang dikembangkan untuk mencegah skenario kiamat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita cukup siap menghadapi ancaman semacam ini? Number 5. Lebih dari seabad setelah insiden Tunguska, kita masih belum memiliki jawaban pasti mengenai penyebabnya. Teori meteorit udara tetap menjadi yang paling kuat berdasarkan bukti ilmiah. Tetapi misteri ini tetap memancing berbagai hipotesis lain, dari antimateri hingga lubang hitam mini.
Yang jelas, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa bumi bukanlah tempat yang sepenuhnya aman dari bahaya luar angkasa. Ledakan Tunguska menunjukkan betapa rentannya kita terhadap ancaman dari luar angkasa yang bisa datang kapan saja. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah teori meteorit udara sudah cukup menjelaskan semuanya? Atau ada kemungkinan lain yang lebih masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe untuk video menarik lainnya.